Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmat iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, kembali hari ini kita akan menyampaikan madah materi yang berjudul An Aqimuddin. Tahukah kita apa itu din? Kita selalu dan sering mendengar kata-kata din di dalam Al-Quran. Kata-kata din di dalam Al-Quran, kalau kita lihat terjemahannya, artinya adalah agama. Namun, apabila kita mau melihat secara kamus bahasa Arabnya, arti din ini adalah bukan sekedar agama, tapi din itu berarti adalah sebuah sistem Allah. Sebuah sistem. Maka kalau agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya tidak, gama artinya kacau. Maka arti agama kalau kita lihat kamus bahasanya adalah tidak kacau. Maka kalau agama berarti tidak ada kekacauan atau tidak kacau, maka harus ada aturan. Maka kalau diartikan agama itu adalah sebuah aturan. Agama ini merupakan bahagian dari din, tapi agama tidak bisa kalau diartikan langsung kepada din. Tapi benar, agama merupakan bahagian daripada din. Maka Allah mensyariatkan kepada kita, mewahyukan kepada kita, memerintahkan kepada kita di dalam surat Asy-Syura ayat 13 yang bunyinya syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan bagi kamu. Allah telah mewahyukan bagi kamu. Allah telah mensyariatkan, mewajibkan bagi kamu tentang apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Nuh dan juga tentang apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan Isa. Yaitu apa? An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Jadi Allah telah mengambil amsal perumpamaan syariat tentang An Aqimuddin ini kepada 5 nabi yang ulul azmi. Yaitu yang pertama Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ini mewakili daripada 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran yang wajib kita yakini. Tugasnya sama, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tugasnya satu, yaitu apa? An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Maksudnya bagaimana? Tugas dan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad juga sama. Ya ini apa? Mentegakkan din. Bagaimana cara kita mentegakkan din? Ini sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita harus menguswah dan mencontoh bagaimana Nabi Muhammad mentegakkan din. Akhir daripada Nabi Muhammad melaksanakan Al-Quran, melaksanakan wahyu yang pertama hingga wahyu yang terakhir, maka terciptalah atau tegaklah Madinah, atau tegaklah sebuah din, tetap tegaklah sebuah sistem yang telah Allah syariatkan dan telah Nabi praktekkan, yaitu apa? Yang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi atau negeri Nabi. Maka hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku sebagai umat Islam berkewajiban untuk mentegakkan din ini, mencontoh bagaimana Nabi kita mentegakkan din. Yaitu apa? Mentegakkan din ini tidak boleh mulai dari atas atau mulai dari yang besar. Tapi mentegakkan din ini sebagaimana yang Allah wahyukan mulai dari diri kita sendiri. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Artinya apa? Mentegakkan din ini dimulai dari diri kita sendiri. Memahami din itu sendiri untuk diri kita sendiri. Mempraktekkan konsep sistem din yang Allah maksud di dalam diri kita, keluarga kita, baru orang ramai. Jadi tidak boleh niat kita mentegakkan din untuk orang lain, sementara din itu tidak tegak pada diri kita sendiri. Maka Allah mewahyukan di dalam Al-Quran, syara'a lakum minad din, disyariatkan bagi kamu, yaitu apa? Din. Sebagaimana tadi diwasiatkan kepada 5 nabi yang ulul azmi. Tugasnya sama, yaitu An Aqimuddin. Bagaimana cara kita mentegakkan din tadi?
yaitu dengan cara kita memahami, mengaplikasikan Al-Quran. Mulai dari awal, mulai dari wahyu yang pertama sampai wahyu yang terakhir. Hari ini telah dipermudah untuk memahami Al-Quran ini, telah disusun sesuai dengan surat-suratnya. Maka untuk memahami din ini, kita perlu lihat surat yang pertama. Ya, ini surat Al-Fatihah dan surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas. Maka antara surat Al-Fatihah dan surat An-Nas ini ada kesamaan. Ada unsur-unsur din yang harus kita menjadi tugas kita untuk mentegakkannya. Unsur yang pertama yaitu apa? Di dalam surat Al-Fatihah Allah mewahyukan yaitu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada kata-kata apa? Allah dinyatakan sebagai Rabbil Alamin, pengatur alam semesta atau pengatur semesta alam. Maka di dalam surat An-Nas ada yang bunyinya apa? Kul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Katakanlah aku berlindung dengan Allah pengatur manusia. Nah, di dalam Al-Fatihah Allah pengatur alam dan di dalam An-Nas Allah pengatur manusia. Kemudian di ayat selanjutnya unsur din yang kedua adalah apa? Maliki yaumiddin. Nah, di situ dikatakan apa? Allah yang menguasai hari semuanya, baik itu hari kemudian, hari akhirat, hari ini dan hari sebelumnya. Nah, di dalam surat An-Nas di situ dikatakan apa? Malikin nas. Artinya apa? Raja manusia. Jadi Malik ini artinya raja atau Malik yaumiddin ini artinya penguasa. Kalau penguasa dan raja itu sama. Tentulah kalau dia menjadi penguasa, Allah menjadi penguasa, Allah menjadi raja, tentu Allah mempunyai kerajaannya. Nah, maka untuk mentegakkan sistem Allah ini harus tegaklah kekuasaan dan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, unsur daripada kita mentegakkan din ini adalah apa? Iyyaka na'budu. Nah, di situ iyyaka na'budu. Allah sebagai na'bud, tempat satu-satunya kita beribadah, tempat satu-satunya kita menyembah. Nah, di dalam An-Nas ada dikatakan apa? Ilahin nas. Allah itu apa? Sesembahan manusia. Antara sesembahan dengan yang kita sembah, nah inilah ada kesamaan. Nah, tiga unsur inilah yang menjadi dikatakan apa? Sebuah sistem Allah, sistem Islam untuk yang harus kita tegakkan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita tunjukkan dan buktikan. Dan ini harus kita tegakkan dulu sistem itu di dalam hati kita. Kemudian kita tegakkan juga di dalam keluarga kita. Barulah nanti dia akan berfaedah dan bermanfaat, akan berguna bagi orang banyak. Nah, inilah tugas kita. Nah, maka di dalam surat Asy-Syu'ara tadi dikatakan apa? Untuk mentegakkan din ini amat berat bagi orang-orang musyrik. Amat berat bagi orang-orang musyrik. Maka siapa saja di dalam hatinya, di dalam jiwanya ada nilai-nilai kemusyrikan, maka untuk melaksanakan mentegakkan din ini sangatlah berat. Allah sudah katakan sangat berat bagi orang-orang musyrik. Tetapi Allah jamin, Allah nyatakan, Allah memberi petunjuk, memberi hidayah, memberi bimbingan kepada siapa yang Allah kehendaki, mayyasha. Dan Allah akan beri kepada siapa saja yang memang benar-benar minta kepada Allah. Dan kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, minta tunjuk kepada jalan yang lurus. Allah pasti akan tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Yang penting kita masuk kepada 4 golongan yang Allah berikan jalan yang lurus. Siapa itu? Para nabi, para syidikin, para syuhada, dan para solihin. Nah, dalam kelompok 4 ini, insya Allah Allah selalu akan memberi bimbingan dan tuntunan kepada kita dalam proses mentegakkan din di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan untuk persoalan proses atau cara kita mentegakkan din atau an-aqimuddin. Jadi an-aqimuddin ini diawali dari diri untuk keluarga dan barulah untuk orang banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.